sampai ke Yerusalem baru yang juga dijanjikan buat gereja Tuhan. Ya, yang juga dijanjikan oleh Tuhan buat saya dan saudara. Aku sedang membangun ya kota. Ya, kota itu Allah sendiri yang bangun. Ya, Yesus Kristus katakan kepada murid-muridnya, aku akan pergi, tapi aku tidak nganggur. Aku akan pergi ke rumah Bapa untuk menyiapkan tempat bagimu. Ya, menyiapkan tempat bagimu. Ya, jadi sudah dipersiapkan Tuhan, saya dan saudara berjalan menuju ke sana. Bangsa Israel juga seperti itu. Ya, Tuhan sudah siapkan tempat buat bangsa Israel. Ya, bangsa Israel nggak perlu repot-repot mencangkul. Ya, tapi Tuhan sudah gerakan itu orang-orang Yebus, orang-orang enak yang badannya besar-besar untuk mengolah tanah di sana. Ya, maksudnya Tuhan nanti kalau bangsa Israel sampai di sana sudah enak. Nggak repot-repot, tanahnya sudah subur. Ya, itu kebaikan Tuhan. Tuhan siapkan di sana. Ya, tapi begitu bangsa Israel mau sampai di sana melihat, wah, orangnya gede-gede. Kata Tuhan, iyalah gede-gede, orang dia suruh nyangkul tiap hari. Itu semua dipersiapkan untuk kamu. Tetapi iman bangsa Israel tidak nyampe, saudara. Kami hanya seperti belalang. Ya, kami hanya seperti belalang. Mereka seperti raksasa yang besar. Ya, nggak nyampe. Tapi Yosua Kaleb katakan, enggak, kita bisa sampai ke sana. Allah menyertai kita, kita pasti sanggup. Ya, sampai. Kalau dengan kekuatan manusia pasti tidak mungkin. Enggak akan mungkin bangsa Israel sampai. Tapi mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Untuk sampai ke Yerusalem baru pun mustahil saudara sampai dengan kekuatan saudara sendiri. Saudara membutuhkan yang namanya penyertaan Tuhan. Kalau Israel disertai dengan tiang awan, tiang api, 24 jam disertai, sehingga ia bisa berjalan baik siang maupun malam. Demikian juga Tuhan menyertai saya dan saudara 24 jam full. Ya, 24 jam Tuhan menyertai saya dan saudara. Nah, penyertaan itulah yang membuat saya dan saudara berhasil. Tanpa penyertaan Tuhan tidak mungkin kita akan sampai. Ya, karena kita akan belajar dari bangsa Israel ya. Kita buka Keluaran ya. Spesial ibadah siang ini akan terus saya sampaikan ya. Kesinambungan, berurutnya. Kita sampai ya pada Keluaran pasal 13 ayat 18, mungkin agak loncat-loncat, kemarin mundur, sekarang kita maju lagi. Kita baca ayat 18 saja. Keluaran pasal 13 ayat 18. Iya. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar. Iya. Melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Iya. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ada satu kalimat yang belum saya jelaskan, tapi kemarin saya sudah sampaikan di ibadah Komuda, dan tadi pagi ternyata juga disinggung oleh Ibu Gembala. Yang dikatakan apa? Dengan siap sedia, ya, berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Yang menjadi pertanyaan, apakah bangsa Israel mau berperang? Wah, nggak mau berperang dia. Ya, kalau saudara baca atasnya saja, Tuhan menghindari peperangan melawan orang Filistin. Kata Tuhan, bukan tujuan bangsa Israel, tujuannya bukan berperang. Tujuannya ke Kanaan. Tapi bangsa Israel harus tahu, dalam perjalanan menuju ke Kanaan akan banyak terjadi peperangan. Sehingga Tuhan katakan kamu harus siap sedia berperang, walaupun sebenarnya bukan itu tujuan kamu. Tujuan kamu bukan untuk berperang. Tetapi perjalanan itu ya banyak titik-titik, banyak tempat di mana kamu harus siap untuk berperang.
Ya, walaupun dia umat, dia nggak pernah dilatih berperang. Selama di Mesir nggak pernah latihan perang bangsa Israel. Kerjaannya cuma menggembalakan kambing domba. Itu yang pertama. Yang kedua bikin bata. Udah itu saja kerjaannya. Nggak ada latihan megang golok, megang pedang, megang perisai. Nggak ada. Ya, kerjaannya cuma mengembalakan kambing domba dan bikin bata. Itu saja. Nggak ada latihan berperang. Tapi tiba-tiba begitu mereka menjadi umat Tuhan, Tuhan katakan, enggak, kamu juga harus siap seperti seorang tentara. Kamu harus siap seperti seorang prajurit. Ya, walaupun kamu bukan seorang prajurit. Demikian juga saya dan saudara, Tuhan tuh mau umatnya, jemaatnya, walaupun bukan tentara, walaupun bukan prajurit, ya, tetapi Tuhan mau saya dan saudara memiliki mental, cara berpikir, gerakan itu seperti seorang prajurit, ya, seperti seorang tentara, ya, itu Tuhan ingin. Mengapa? Sebab ada banyak perjalanan saya dan saudara untuk menuju Yerusalem, itu akan banyak terjadi peperangan dalam hidup saudara. Akan banyak terjadi peperangan. Sehingga saudara juga harus punya mental seorang prajurit. Ya, saya juga harus punya mental seorang prajurit. Saudara juga, kita semua. Sebab akan ada banyak peperangan di depan saudara. Akan ada banyak peperangan di depan saudara. Ya. Dan itu yang Tuhan inginkan. Ya, seperti seorang prajurit. Ya, yang pertama mungkin Tuhan tidak ingin bahwa saudara dan saya itu cengeng, nggak ada prajurit yang cengeng, saudara. Ya, bukan berarti nggak boleh nangis, bukan, saudara. Justru saya baca sebuah buku, kalau orang itu mudah menangis, itu justru kuat, dia katakan. Iya. Tetapi yang dimaksud cengeng itu mudah lemah, menghadapi masalah, udahlah. Ya, langsung mundur. Ya, menghadapi masalah langsung putus asa. Menangis di kaki Tuhan itu bagus. Ya, iya. Enggak apa-apa, sudah datang kepada Tuhan menangis di bawah kakinya seperti Hana. Ya, tapi bukan orang yang mudah putus asa, yang dimaksud cengeng itu gampang putus asa. Ya, gampang ngambek, mudah tidak bersemangat, lemes gitu, ada masalah langsung letak-letak. Oh enggak, seorang prajurit enggak boleh begitu. Ada masalah, ada tantangan di depan, itu harus dilalui, harus dihadapi. Ya, enggak mudah putus asa. Bagaimana caranya? Dia harus bisa menyelesaikan persoalan. Ya, bisa nggak bisa, saudara, kalau prajurit itu, pokoknya jawabannya harus siap. Kamu besok ke sana, siap komandan. Padahal nggak tahu bisa apa enggak itu. Kamu bikin itu, siap komandan. Nggak pakai tapi, aduh, saya nggak bisa. Oh, enggak. Ya, pokoknya siap, sedia tadi katakan. Ya nggak gampang putus asa. Ya, apalagi saudara bersama dengan Tuhan. Saudara firman Tuhan katakan cakap, ya, menanggung segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Bisa, sudahlah, saudara bersama dengan Tuhan pasti bisa. Ya, justru saudara akan bisa melihat kemuliaan Tuhan. Walaupun saudara nggak bisa, tapi bersama Tuhan bisalah, saudara katakan. Ya, justru saudara kan bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kapan saudara bisa melihat kemuliaan Tuhan? Saya seringkali sayang kalau melihat jemaat menghadapi masalah, tapi nggak ada masalahnya terselesaikan, tetapi dia tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan dari masalah itu. Sayang, saudara. Padahal kalau ada saudara persoalan, ada masalah,
nilai plusnya itu di situ saudara harus bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Iya, mengapa seringkali saudara lari bukan kepada Tuhan, ya kepada yang lain, sehingga nggak melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sayang. Pada itu kesempatan saudara melihat kemuliaan Tuhan kalau ada persoalan. Sebab saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi Tuhan yang pertama enggak maulah saya dan saudara jadi jemaat yang cengeng. Gampang putus asa kalau ada persoalan, gampang ngambek, ya, gampang memberontak. Enggak. Bersama dengan Tuhan kita bisa. Ya, yang kedua mungkin Tuhan ingin saya dan saudara seperti seorang tentara atau pasukan tadi dikatakan siap sedia. Tuhan tuh enggak pengen saya dan saudara itu santai. Saudara, enggak ada tentara yang santai. Makan aja kalau tentara itu enggak boleh santai. Iya, saudara tetap makan. Iya, tetap siap sedia. Enggak bisa santai. Sehingga harus saudara begitu tidur ngorok sekalipun begitu bunyi tetet, bangun saudara, pakai sepatu, pakai baju. Jangan sampai kita lari lupa pakai celana saudara. Enggak, harus siap sedia. Jadi enggak bisa santai. Walaupun saudara istirahat, saudara tahu baju taruh di sini, ini. Ya kalau ABRI seperti itu kan, topinya taruh sini. Jadi begitu ada panggilan ini kumpul nih. Langsung celananya enggak pakai nyari mana celananya, mana celana. Mana bajunya? Enggak saudara, harus tidak bisa santai. Sebab harus siap sedia. Ya, harus siap sedia sebagai pasukan itu. Ya, harus siap sedia. Diminta pelayanan, ayo siaplah. Ya, harus siap sedia. Sekali lagi walaupun enggak bisa, enggak apa-apa. Ya, siap saja saudara. Memang harus siap sedia, enggak bisa santai saudara. Membuang waktu bermalas-malasan, oh enggak bisa. Ya, enggak bisa. Atau mungkin Tuhan ingin saudara seperti tentara itu. Yang ketiga adalah waspada saudara. Ya, hati-hati. Ya, karena tentara itu pasti tetap berwaspada. Seperti yang saya katakan, makan saja harus tetap berhati-hati. Mengapa? Sebab musuh kapan saja bisa menyerang. Apalagi iblis licik saudara. Enggak bisa saya dan saudara banyak melamun. Ya, melamun sebentar bolehlah. Ingat si dia bengong, waduh kangen nih, ya enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Melamun sedikit boleh, tapi jangan banyak melamun. Banyak bengong. Enggak. Harus tetap waspada sebab si iblis dikatakan itu selalu siap sedia. Mengaum-ngaum, coba kita buka saja ayat ini, enggak buka-buka ayat enggak enak saudara. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8. Iya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadar, berjaga-jaga atau waspada terus. Lawanmu si iblis Iya. berjalan keliling. Sebab iblis itu senang keliling. Terus? Sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iya, mencari orang yang tidak waspada. Jadi saudara harus tetap waspada, berjaga-jaga. Dia kapan saja bisa menggunakan kesempatan untuk menjatuhkan saudara. Untuk menggugurkan iman saudara. Ya, untuk membuat saudara hancur. Iya, itu enggak peduli jemaat, hamba Tuhan saja. Kalau dia enggak waspada, enggak hati-hati, terpleset sedikit saja, udah. Iya saudara, berantakan hidupnya. Tuhan ingin saya dan saudara itu seperti tentara, prajurit yang selalu waspada. Hati-hati kata Tuhan. Sebab si bolis ini, waduh saudara, luar biasa.
Tidak capek dia berjalan berkeliling mencari orang yang tidak berhati-hati dalam bertindak. Yang tidak berhati-hati dalam bertutur kata. Iya. Setiap ada peluang kesempatan sedikit saja dia pakai untuk menghancurkan, untuk menggagalkan. Ya. Sehingga tidak sedikit di zaman sekarang berguguran saudara. Hamba-hamba Tuhan banyak yang berguguran. Ya. Saya belum lama baca buku. 80% hamba Tuhan pendeta-pendeta Amerika itu berguguran. 80% saudara. Mereka stres menghadapi tekanan-tekanan. Iya. Menghadapi tekanan-tekanan dari persoalan yang harus dihadapi sebagai gembala. 80% saudara bayangkan, stres pendeta. Ya. Sehingga mereka seringkali berkata mau mundur rasanya menjadi sebagai hamba Tuhan. Ya, karena iblis terus menyerang, ada kesempatan dihajar, ada kesempatan. Iya, kalau hamba Tuhan saja kelengar apalagi jemaat saudara. Harus berhati-hati, berwaspada seperti seorang prajurit. Ya, atau mungkin Tuhan ingin saya dan saudara seperti seorang prajurit. Yang keempat adalah prajurit itu yang keempat ini luar biasa, enggak mengenal lelah saudara. Ya, kalau dulu saya tinggal di asrama sering ngelihat Abi itu lari-lari, padahal udah capek, bukannya nggak pernah capek, tapi dia nggak boleh bilang capek. Suruh lari, ya lari lagi, tambah batak di ranselnya saudara lari. Aduh, udah capek tapi nggak boleh capek, kan susah saudara. Udah capek tapi nggak boleh capek. Tuh kalau udah capek disuruh istirahat sama Tuhan, saudara yang repot lagi. Udah capek, ya udah istirahat mau kata Tuhan gitu. Ya, istirahatlah dengan tenang. Ya, rest in peace. Capek tapi nggak boleh bilang capek. Repot saudara. Iya, capek memang tapi nggak boleh bilang capek. Tuhan mau saya dan saudara seperti itu. Apalagi Tuhan janjikan jerih payahmu tidak sia-sia. Sebenarnya itu satu kekuatan ya buat saya dan saudara. Ya tentara itu seperti itu saudara. Kapan sudah pada udah tidurnya telat, tiba-tiba ditelepon komandan saudara. Aduh, enggak berangkat saudara. Ini hari ini nggak ada yang piket, kamu yang piket. Siap komandan. Wah, padahal baru tidur 1 jam misalnya. Siap komandan. Langsung berangkat. Iya, di daerah sana ada kerusuhan. Berangkat. Wah, berangkat saudara. Iya, sebab Tuhan mau saya dan saudara seperti itu. Tidak mengenal lelah. Ya, kita terus berjuang. Memang capek saudara. Ya, tapi Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Capek saudara, lelah sebenarnya. Tetapi dia selalu memberikan kekuatan yang baru kepada saya dan saudara. Iya. Ya, Tuhan ingin saya dan saudara seperti itu. Karena perjalanan kita panjang. Ya, kita membutuhkan kekuatan ekstra. Sehingga Tuhan katakan walaupun kamu bukan prajurit, jadilah seperti seorang prajurit. Ya, coba kita buka dalam 1 Timotius 4 ayat 10. 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Iya, itulah sebabnya kita berjerih payah, berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Iya, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. iya itu. Berjerih lelah, berjuang. Ya walaupun sudah capek, berjuang saudara.
tetap berusaha, ya, melangkah maju. Itu berjuang, saudara. Kalau belum capek, ya saudara nggak berjuang. Tapi saudara sudah capek, sudah ngantuk, saudara. Apalagi ibadah siang begini, saudara. Berjuang, melek. Ya kalau saudara yang ibadah siang aja mending. Kita yang dari ibadah pagi, jam 4 harus sudah bangun. Iya. Kalau saya udah mulai sampai malam tidur jam 11, jam 12 ya sambil baca-baca. Jam 4 harus sudah bangun. Ya. Siang begini kan berjuang, saudara. Kalau bisa diganjel korek, diganjel, saudara. Enggak bisa. Enggak bisa diganjel. Ya, tapi berjeli lelah, berjuang. Sebab pengharapan kita itu kepada Tuhan, firman Tuhan. Nah, perjuangan ini yang akan membawa saya dan saudara kepada yang namanya penderitaan. Ini yang mau saya jelaskan. Yang saya belum jelaskan dalam ibadah kaum muda. Perjuangan ini yang akan membawa kepada penderitaan. Ya. Kalau saudara tidak berjuang, nggak ada penderitaan. Ya, justru karena saudara terus berjuang, di situ akan ada banyak penderitaan, saudara. Ya, akan ada banyak penderitaan. Kalau orangnya nggak mau berjuang, nggak akan ada penderitaan, betul. Saudara yang sekolah nggak mau berjuang, nggak akan mengalami penderitaan, tapi penderitaannya nanti. Sekarang belum, itu bedanya. Ya, itu bedanya. Kalau anak sekolah kan yang serius, sekolahnya berjuang sekarang sungguh-sungguh belajar, yang lain main, dia tetap belajar. Ya, yang lain main, dia terus ngerjain tugas misalnya. Dia berjuang. Yang lain senang-senang ketawa, dia nggak serius belajar, berjuang. Tapi kan nanti kan diambilnya nanti begitu kelulusan. Ya nggak terima sekolah mana-mana misalnya. Nah, gantian yang tadinya berjuang menderita mengalami kebahagiaan. Tapi yang tadi nggak mau menderita akhirnya menderita. Cari sekolah yang lain udah bisa jalan-jalan, cari sekolah udah dapat sekolah di mana, di sana, udah seneng, udah nggak deg-deg ser, udah terima sekolah. Yang ini wah si cara ke sono tes gagal lagi, ke sono terus mengalami penderitaan, saudara. Ya, mengalami, tapi mereka yang berjuang kebahagiaannya itu diambil nanti, saudara. Ya. Kebahagiaannya itu diambil nanti, ya. Coba kita buka. Ya dalam ini tadi disinggung Ibu Gembala, 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai dengan 4 ini yang akan saya jelaskan. 2 Timotius pasal 3. Iya. 2 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. 2 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Iya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Disarankan, saudara, tidak dipaksa. Tetapi ikutlah menderita, disuruh saja. Ini kata-kata ini hampir sama dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, masuklah melalui pintu yang sempit. Enggak dipaksa, tapi Tuhan katakan masuk melalui pintu yang sempit. Kenapa Tuhan saya masuk melalui? Kalau pintu yang sempit nanti menuju kepada kehidupan, kan begitu. Kalau pintu yang lebar menuju kepada kebinasaan. Ikutlah menderita, itu juga ditawarkan, ayo ikut menderita. Terserah saudara mau apa enggak. Ya, terus. Seorang prajurit yang sedang berjuang. Iya. Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Iya, jadi Paulus katakan ikutlah menderita. Ya, ikutlah menderita itu kan dianjurkan. Sebab Paulus tahu kalau saya dan saudara ambil bagian dalam penderitaan yang sekarang,
kebahagiaan yang nanti saudara ambil bersama-sama dengan dia. Iya. Dan penderitaan itu dikatakan seperti seorang berjuang. Ya, seorang prajurit yang sedang berjuang. Jadi kalau saudara nggak berjuang, saudara nggak akan menderita, betul. Tapi justru perjuangan itu yang membuat saudara menderita. Ya, jadi saudaralah yang mengambil inisiatif. Kalau Tuhan Paulus katakan, ikutlah menderita saudara. Oh ya, saya mau ikut menderita. Aneh, memang aneh. Ya, bukan berarti saudara ikut jadi gembel. Wah, bukan. Tapi penderitaan itu karena saudara berjuang. Memperjuangkan segala sesuatu yang baik. Saat itu saudara akan mengambil penderitaan. Ikutlah berjuang. Ya, penderitaan itu terjadi karena saudara berjuang. Ya, baik istri, baik suami, anak, kalau dia berjuang pasti mengalami penderitaan. Iya, saya berjuang untuk anak, istri misalnya berjuang untuk anak. Pagi-pagi harus bangun, siapkan makanan, sarapan. Ya, suami-suami kalau istrinya nggak bekerja, jangan bilang istri saya nggak bekerja. Istri saudara bekerja di rumah. Ya, istri saya cuma ibu rumah tangga saja. Enggak. Dia bekerja saudara. Jauh bekerjaannya lebih capek dari suami kalau saudara mau tahu. Iya. Istri itu kalau yang di rumah justru apa? Bisa jadi pembantu. Loh, benar saudara. Bisa jadi baby sis. Bisa jadi perawat juga. Nah kalau anaknya sakit, suaminya sakit, lebih hebatan istri sebagai ibu rumah tangga saudara. Tapi banyak kita nggak menghargai istri saya cuma di rumah saja sebagai ibu. Wah, enggak, pekerjaannya jauh lebih banyak. Siap sedia 24 jam saudara, bayangin saudara. Anaknya ngoek nangis. Papanya paling, mama bangun, apa kan besok pagi kerja. Istri yang bangun, gitu. Iya. Jadi bekerja juga istri saudara. Jangan hanya, wah ibu rumah tangga aja. Enggak, dia juga bekerja saudara. Justru pekerjaannya rangkap-rangkap saudara. Jadi hargai suami-suami yang istrinya hanya sebagai ibu rumah tangga. Justru pekerjaannya jauh lebih berat. Nganterin anak sekolah, wah ke pasar, wah belanja, wah. Kalau saudara bekerja kan duduk di kantor sudah. Pulang, apa yang di rumah saudara? Ngepel, wah saudara, aduh saya pikir lebih capek ternyata saudara. Hargai saudara. Sayang sama istri, berjuang. Kalau istri, terserah lah, mau ada makanan, mau enggak menderita istri model begitu. Iya, mau ada sarapan, mau enggak menderita saudara. Tapi kalau dia yang berjuang mengalami penderitaan. Suami juga yang berjuang buat istri pasti mengalami penderitaan. Kalau cuma ya dapatnya segini mah sudah lama. Ini berkat dari Tuhan. Saudara nggak berjuang menderita? Enggak. Tapi wah ini besok buat bayar sekolah misalnya. Harus lebih bangun pagi lagi. Lebih semangat lagi nawarin ke konsumen. Semangat. Menderita saudara. Kadang-kadang tidur mikir, wah tadi ada yang belum ditawarin belum ya. Wah ya. Harusnya kemarin begini strateginya nawarinnya. Ya, iya saudara, berjuang mengalami penderitaan. Tapi karena terlalu beriman akhirnya ya sudahlah kita berdoa saja mah. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya mah gitu. Pakai ayat firman Tuhan.
Ya, nggak mengalami penderitaan. Tapi dia tahu kebutuhan semakin meningkat. Tuhan juga tuntut tanggung jawab kita. Jangan mentang-mentang wow udah percaya Tuhan lah. Enggak, sudah ada yang harus saya dan saudara perjuangkan. Ya, berjuang mengalami anak-anak juga begitu. Wah, saya tahu ini saya harus membahagiakan orang tua. Enggak mau nilai saya jelek. Dia berjuang. Itu menderita, saudara. Wah, saya harus bisa membahagiakan. Mama sudah banyak keluarin uang, papa sudah banyak keluarin uang buat saya. Ya, berjuang. Anak itu juga mengalami penderitaan. Apalagi sekarang kalau bawa buku, saudara, waduh banyak. Aduh, saya pikir, saya kalau ngeliat dari pagi sampai jam 3 sekolahnya. Aduh, gede-gede saudara. Ya, masih punya tugas, pulang masih les, saudara. Iya, berjuang, menderita. Jadi, tapi kalau nggak mau berjuang, nggak menderita. Tapi Tuhan katakan ikutlah menderita. Itu seperti Tuhan katakan ikutlah berjuang. Ya, saudara dan saya memang harus berjuang. Ya, coba kita buka 2 Timotius 3. Ayat 12. 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-12. Iya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah kepada Yesus Kristus akan menderita aniaya. Akan menderita aniaya. Jadi kalau saudara mau beribadah dengan sungguh-sungguh, pasti akan mengalami penderitaan. Itu saya katakan berjuang. Ya, Paulus tidak katakan enak, enggak. Kalau kamu mau sungguh-sungguh beribadah kepada Kristus, memang akan mengalami penderitaan. Enggak ditutup-tutupi, saudara. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah ya kepada beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ada penderitaan. Ya, mengapa? Tapi kalau saudara nggak berjuang, sekali lagi nggak mengalami penderitaan. Ya, kalau ada waktu ibadah. Ya, berarti Tuhan gak berkehendak hari ini saya ibadah, kan gitu. Buktinya apa? Hujan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Iya. Enggak berjuang. Enggak menderita, saudara, betul. Kalau enggak berjuang, enggak menderita. Tapi kalau, wah enggak, saya harus ibadah ini, hujan. Harus ibadah. Ya, berjuang. Situ ada penderitaan. Mungkin kehujanan, kebanjiran. Saya harus ibadah ini, enggak bisa enggak ibadah. Ada penderitaan. Ya mungkin lelah pulang kerja, enggak, saya harus ibadah doa, saya harus ibadah. Ya, Bible study, saya harus ibadah. Saudara berjuang, ada penderitaan saudara. Ya, tapi kalau saudara nggak berjuang, nggak ada penderitaan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, akan mengalami penderitaan, dan Paulus katakan ikutlah menderita. Karena penting kata menderita ini, saudara, penting sekali ya. Coba kita kembali 1 Timotius 4 ayat 8 dan 9. 1 Timotius jangan sampai saudara pusing, saudara, pasal ya. 4 ayat 8 dan 9. Ya, ini kan ayat atasnya dari apa yang kita baca. Tadi ayat 10 kita baca. Langsung sampai 10 lah untuk kembali mengingat. Latihan badani terbatas gunanya. Iya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Iya,
baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan Iya, datang. sebab ibadah itu mengandung janji untuk yang sekarang maupun akan datang. Untuk berkat yang sekarang, saudara di dunia ini, juga untuk berkat yang akan datang. Terus. Perkataan ini benar Iya, diklaim dengan satu perkataan bahwa ini tuh benar. Terus. dan patut diterima Dan sepenuhnya. patut, harus saudara terima sepenuhnya. Baru ayat 10 yang tadi kita baca, ayo. Itulah sebabnya kita berjerih payah Iya, karena ibadah itu mengandung janji untuk hidup saudara yang saat ini dan yang akan datang. Dan Tuhan katakan itu benar dan itu patut diterima sepenuhnya. Paulus katakan itulah sebabnya, ulang. Itulah sebabnya kita berjerih payah Iya, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. dan berjuang terus. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Iya, sebab kita menaruh pengharapan kita bukan kepada kekuatan kita, tetapi kepada Allah yang hidup. Mengapa? Sebab lewat ibadah ada berkat untuk hidup saudara saat ini, juga untuk hidup yang akan datang. Itulah sebabnya kita berjerih lelah, berjuang terus. Juru selamat semua manusia, Iya. terutama mereka yang percaya. Terutama mereka yang percaya. Ya, jadi kalau saudara berkata saya orang percaya, saudara harus berjuang. Harus berjerih lelah untuk ibadah. Jangan dikacaukan bahwa ibadah itu ya hanya saya saja yang melayani. Itu kan kalau ibadah di gereja kan, karena ibadah itu ada dalam bahasa aslinya memang ibadah itu artinya melayani, saudara. Berarti kalau jemaat itu enggak ibadah karena tidak melayani, itu salah. Saat saudara memuji nama Tuhan itu melayani. Saat saudara menyembah Tuhan itu melayani. Memang dalam bahasa aslinya ibadah itu artinya melayani. Ya, ibadah itu artinya melayani, saudara. Ya, tapi kalau saudara memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara melayani Tuhan. Kalau saudara menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara melayani Tuhan. Ya, itulah sebabnya aku berjerih lelah, berjuang. Sebab pengharapanku kepada Kristus. Jadi orang yang tidak mau beribadah, tidak mau berjerih lelah, itu pengharapannya kepada kekuatannya, saudara. Tapi kalau mereka mau beribadah sebab dia tahu pengharapannya itu kepada Kristus. Kristuslah yang menjamin untuk hidup saat ini, juga untuk hidup akan datang. Sehingga saya berusaha berjerih lelah, berjuang, supaya bisa beribadah. Ya, supaya bisa beribadah. Jadi ada penderitaan. Ya, saat saudara berjuang pasti ada penderitaan. Ya, dan penderitaan itu saudara, kita masuk lebih dalam lagi. Sekarang kita buka Galatia. Ayat 6, ayat 12. Pasal 6 ayat 12. Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-12. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, Iya. merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat. Ayat 17 ya. Maaf. Kami ulangi, Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, Iya. karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Iya, saya minta dalam terjemahan lama, ya nggak apa-apa. Ya, ada. Oh, bisa dibaca dalam terjemahan lama yang ada gitu. Ada. Ya,
Dibaca aja terjemahan lama, karena lebih bagus artinya. Karena ada hubungannya dengan penderitaan. Ya, nggak apa-apa, Yimi mau baca. Dalam terjemahan lamanya. Galatia pasal 6 ayat 17. Ya, dalam bahasa Inggrisnya juga, tapi kita baca dalam terjemahan lama saja. Ya. Nggak apa-apa, masih ada waktu. Galatia pasal 6 ayat 17. Nggak ada. Oh, enggak, terjemahan lama ada. Oh, nggak ada. Ya, nggak apa-apa kalau nggak ada. Ya, kalau atau di tab, nggak apa-apa, di tab ada. Saya lupa. Ya. Ya, saya baca. Ya, nggak apa-apa. Saya lupa mempersiapkan, tapi ini sangat baik karena Tuhan ingatkan ya. Galatia pasal 6 ayat 17. Ya, ya, nggak apa-apa, Pak Anies saja yang baca. Ya, ini terjemahan lama TL ya. Galatia 6 ayat 17 terjemahan lama. Iya. Daripada masa ini, janganlah barang seorang pun menyusahkan aku. Iya. Karena pada tubuh aku ini. Pada tubuhku, tadi kalau dalam terjemahan baru tanda-tanda, dalam terjemahan lama. Ada parut-parut Yesus itu. Iya, yang dimaksud ada luka-luka karena penderitaan, saudara. Dalam mereka dalam Paulus mengikut Yesus. Ada bekas cambukan, ada bekas lemparan batu. Ya, Paulus katakan tanda itu adalah bekas-bekas luka. Bekas-bekas luka yang terjadi karena berjuang untuk melayani itu Tuhan. Jangan ganggu aku, kata Paulus. Pada diriku itu ada tanda, yaitu bekas-bekas luka. Ada tanda-tanda yang diakibatkan penderitaan. Karena mengikut Yesus. Ya, ada bekas luka. Ada parutan-parutan itu, saudara. Maksudnya garis-garis luka. Ya, jadi tanda itu adalah bekas-bekas luka. Ya, karena menderita. Ya, mengikut Yesus. Paulus katakan, ikutlah menderita. Itu tujuannya supaya saudara punya tanda, saudara. Ya, ada tanda dalam tubuh saudara sebagai milik Kristus. Paulus katakan memang ibadah itu, ya, setiap orang yang beribadah kepada Kristus Yesus akan menderita. Tujuannya apa? Supaya ada tanda sebagai milik Kristus. Ada bekas luka karena saudara beribadah kepada Tuhan. Luka itu sesuatu yang menggores saudara. Luka itu yang membuat saudara menderita. Ya. Jadi tanda itu bukan stempel yang enak. Oh, bukan. Saudara tahu kalau zaman dulu kalau binatang mau dijadikan tanda sebagai milik tuannya pakai apa, saudara? Besi dipanasin, saudara. Dicap. Itu parutan, itu luka, itu penderitaan. Dia mau nangis tetapi ya begitu, kalau saya mau dimiliki Tuhan ya begini harus terjadi, saudara. Dia hanya teriak, wah, gitu, saudara. Tapi itu, karena tanda itu sangat penting. Ya, tanda itu sangat penting. Paulus katakan pada diriku itu ada tanda milik Kristus.
aku menderita. Saudara ingat beberapa waktu lalu, ibadah itu harus menjadi tanda di tangan dan di dahi. Sekarang saudara tahu tanda itu didapat lewat penderitaan. Penderitaan itu didapat lewat saudara berjuang seperti seorang tentara, prajurit. Ya, tanda itu diterima karena saudara berjuang, saudara mengalami penderitaan. Jadi kalau ibadah yang saudara kerjakan belum membawa saudara kepada penderitaan, sebenarnya belum layak saudara berkata, pada diriku sudah ada tanda-tanda milik Kristus. Paulus katakan memang begitu. Orang yang hidup beribadah pada Kristus itu akan mengalami penderitaan. Penderitaan itu tujuannya supaya ada tanda saudara milik Kristus. Makanya kalau ibadah sampai saudara berjuang dan saudara mengalami penderitaan dalam perjuangan untuk ibadah, mengucap syukur kepada Tuhan. Itu kesempatan saudara diberi tanda oleh Tuhan. Sampai terluka saudara, sampai sakit. Mungkin saudara berteriak, tapi saudara tetap tunjukkan usaha saudara, kesetiaan saudara kepada Tuhan. Itu tanda. Dan mereka yang sudah memiliki tanda sebagai milik Kristus, ini yang harus saudara perhatikan. Saat Kristus datang pasti akan setuju gak saudara? Kalau saudara datang ke satu tempat dan saudara tahu itu milik saudara, pasti saudara akan bawa Tapi kalau nggak ada tandanya sebagai milik saudara, wah punya gue bukan ya, belum ada tandanya. Orang sama semua model barangnya, tapi begitu ada kodenya PHK, Petrus Heru Kristianto, wah punya saya nih. Nggak ragu-ragu, langsung saya ambil, ada stempelnya PHK. Petrus Heru Kristianto, langsung diambil. Ini punya saya ya, saya bawa pulang, oke. Ya, setuju gak sampai situ? Setuju. Demikian juga Yesus Kristus mempelai pria surga nanti akan datang. Dikatakan firman Tuhan di awan-awan. Yang diambil, yang diangkat itu pasti yang menjadi miliknya dong. Yang menjadi kepunyaannya. Yang sudah punya tanda. Ya, yang sudah mempunyai tanda milik Kristus, dan tanda itu didapat lewat penderitaan. Tapi sangat disayangkan banyak orang Kristen menghindari penderitaan. Tapi Paulus katakan tadi, ikutlah menderita. Ikut, ambil bagian dalam penderitaan itu. Justru jangan mundur kalau mengalami penderitaan. Ikut, enggak dipaksa saudara. Saudara mau ngambil penderitaan sekarang atau nanti, kan gitu saja seperti saya katakan tadi. Ya, tapi kalau saudara mau ambil penderitaan itu sekarang, saudara berjuang untuk beribadah. Ya, dan saat dia datang, saudara sudah memiliki tanda sebagai milik Kristus. Perjuangan kita berbeda-beda, tapi yang jelas kita harus berjuang untuk beribadah sampai kita memiliki tanda. Harus sampai memiliki tanda, ada bekas luka. Ya, ini loh perjuangan saya untuk ibadah. Ya, harus ada bekas luka sebagai milik Kristus. Ya. Dan kalau dia datang nanti pasti saya dan saudara akan bersama-sama dengan dia, sebab